Terus yang terakhir adalah berkaitan dengan karena kita nggak punya darah Yahudi, kita masuk ke dalam perjanjian yang baru ini, Torah dalam hati ini hanya sebagai cabang. Jadi kata Nasrani di Arab gitu. Jadi S-nya kalau di Ibrani di TS tadi Nasrani, di Ibrani Natsar aslinya. Terus kalau jamak di Natsari. Jadi kata Kristen di Yunani itu terjemahan dari kata Nasrani, Natsari. Kata Natsar adalah cabang. Jadi kalau kita adalah cabang, maka kita harus mengerti posisi kita, tahu diri gitu. Kita itu cabang, bukan pokok asli. Kita bukan batang. Kita itu menerima kebenaran dari orang Yahudi. Makanya Yesus ketika ketemu perempuan Samaria, jadi misalnya kita punya konsep humanisme gitu. Terus Samaria apa salahnya? Mereka di situ kawin campur apa salahnya? Tapi Yesus tetap ngomong, kalian bukan orang Yahudi. Dia tegas ngomong, keselamatan hanya datang dari Sion, dari orang Yahudi, bukan dari Samaria. Jadi secara tanda petik seakan-akan Yesus memperbolehkan kebencian orang Yahudi waktu itu kepada Samaria. Seakan-akan begitu. Walaupun sebenarnya dimaksud Yesus sebenarnya adalah berkaitan dengan konsep bahwa orang Samaria beranggapan mereka punya kebenarannya sendiri. Yesus dengan jelas menolak, tidak. Bait suci itu di Yerusalem, kebenaran hanya dari Bukit Sion, dari Yerusalem di bait suci. Jadi kebenarannya dianut Samaria itu salah. Sama juga ketika orang Yahudi, perempuan Fenisia atau apa, Siro Fenisia atau apa. Tuhan bukankah anjing pun boleh makan dari rumah Tuhan. Jadi orang Yahudi nyebut non Yahudi itu anjing gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalau kita anjing itu kan kita umpatan gitu, cemoohan, pisuan gitu. Orang Yahudi menerapkannya kepada kita gitu. Jadi bagi orang Yahudi kita tuh anjing gitu. Kamu nggak boleh ikut dalam perjanjian Sinai. Kamu siapa? Kamu orang asing. Nggak boleh. Nah, kenapa ya perjanjian baru ini cabang? Karena kita sebagai orang Yahudi dicabangkan kepada orang Yahudi. Jadi kita secara status itu diperbolehkan mengikat perjanjian kayak di Sinai, yaitu tapi yang caranya adalah lewat salib gitu. Karena kita nggak mungkin masuk ke sini lagi, itu masa lalu gitu. Tapi kita bisa mengikat kepada Tuhan, mengikat perjanjian kepada Tuhan yang sama melalui salib. Makanya bentuk fenomenanya adalah ketika salib terjadi, ada gempa bumi dan tirai menuju ruang Maha Kudus terbelah. Itu simbol bahwa ruang Maha Kudus tidak lagi terbentengi gitu. Jadi ada buka jalan, intinya mungkin. Kita sebagai orang non Yahudi diperbolehkan masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhannya Abraham dengan cara kita mempercayai salib. Jadi pertanyaannya, apakah kita memang sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan yang itu? Nah, itu pengalaman pribadi. Makanya lahir baru itu, saya lebih senang orang lahir baru itu punya konsep yang jelas dulu. Jadi katekisasi lahir baru itu susah, orang harus tahu gitu. Nah, kalau di GKJ katekisasi kebanyakan sih cuman belajar lagu. Ya itu nggak salah karena itu berkaitan dengan cara beribadah. Tapi konsep membangun konsepnya agak kurang. Makanya saya nggak heran karena ada beberapa warga baptis yang habis baptis terus murtad gitu ya. Hitungannya nggak sampai setahun gitu. Jadi kadang saya heran, terus baptisnya tuh ngapain? Baptis menjadi ritual, nggak punya esensi pemikiran, nggak punya konsep. Makanya saya lebih senang kalau nggak percaya dengan konsep yang benar, ya nggak usah baptis, nggak usah diterima. Daripada kita nanti menciptakan Kristen palsu, labelnya Kristen, tapi imannya tidak. Itu lebih menyakitkan loh. Kenapa? Karena itu ilalang. Gitu. Wah, ini saudara kita, ini kawan kita, ternyata berkhianat. Jadi pertanyaannya bagi perenungan kita malam ini adalah, apakah saya sudah mengikat perjanjian dengan Tuhannya Abraham melalui, karena saya bukan orang Yahudi, berarti saya mengikat perjanjian dengan karya salib.
Nah, itu perenungan kita. Kenapa ini penting? Karena pelepasan atau yang kita bahas di sesi kedua itu didasari apakah orang bersedia menjadi umat Tuhan yang itu. Makanya dalam pengakuan dosa itu harus ada kejelasan. Dahulu kamu menyembah Semar misalnya, apakah sekarang kamu berani dan rela meninggalkan Tuhanmu yang itu berpindah kepada Tuhannya Yahudi? Makanya seringkali kepada orang mantan Muslim itu bisa lebih berat karena konsep mereka adalah mereka anti dengan Yahudi dan Tuhannya Yahudi. Jadi kalau mereka tidak mau mengakui sebagai Nazar cabang yang menginduk kepada Yahudi, semestinya mereka nggak boleh disebut lahir baru, karena konsepnya salah. Tuhan yang dalam pikiran mereka itu adalah Tuhan mereka yang lama, yang Tuhan dari Arab itu, bukan lagi Tuhannya orang Yahudi. Jadi kalau orang Kristen punya konsep bahwa Tuhannya sama dengan orang Islam, saya pikir kita tidak bisa meyakin bahwa dia lahir baru, karena Tuhannya beda. Apalagi kalau dia nanti pakai, misal dia pakai Quran terus diajari tentang Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu nggak pernah mati, nggak pernah disalib. Terus kita bilang karya salib dong, dia tidak mempercayai bahwa Isa itu mati disalib kok. Makanya konsep ini kalau nggak dibenahi pasti akan kesulitan kalau dimasukkan dalam pemuritan. Jadi kalau pemuritan nanti di bagian kedua kita bahas, orang harus diremukkan jiwanya, harus menderita untuk Kristus dan sebagainya, konsep-konsep seperti itu. Ya dia nggak akan masuk gitu ya, karena dia tidak paham bahwa Yesus itu sudah mati disalib dan bangkit itu sebagai kemenangan atas dosa dan maut. Bagi dia tidak seperti itu. Dia nggak mati ya, tiba-tiba pas disalib terus dilarikan oleh malaikat naik ke surga, nggak pernah mati. Yang disalib adalah Yudas Iskariot, walaupun sebenarnya nggak pernah ada teksnya gitu. Itu memasukkan ide untuk menutupi kekurangan gitu. Nggak pernah ada teman, tulisan Yudas Iskariot itu nggak pernah ada. Tapi karena nggak ada namanya, mereka beranggapan atau asumsi. Jadi kalau kita melihat orang bertobat dengan asumsi Yesus yang tidak sama dengan versi yang kita ajarkan, bagaimana kita bisa yakin bahwa dia memahami karya salib? Dengan konsep yang salah akan meragukan juga apakah dia sudah bertemu Yesus yang asli. Ya, itu begitu. Jadi kalau orang sebenarnya belum mengikat perjanjian kepada Tuhannya Abraham, bagaimana dia bisa disebut umat Tuhannya yang itu dan menerima segala warisan rohaninya, termasuk pelepasan. Makanya kalau pelepasan itu wajib, konsepnya harus benar. Lebih apa ya? Pengusiran setan nggak sampai 5 menit kalau pengakuannya jelas gitu ya. Tapi membangun konsep itu bisa bertahun-tahun gitu ya. Dan saya bisa memahami kenapa pelayanan pelepasan itu baru muncul di era tahun ke-6. Karena saya sendiri pun harus merumuskan konsep LG-nya. Kalau saya belum jelas konsep LG-nya, orang lain yang mendengarkan nggak paham juga gitu. Jadi kita itu sudah matang, sudah banyak hal yang dibahas begitu. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kalau misalnya konsepnya belum matang dan orang mengalami pelepasan itu, ya nggak selesai. Dia akan seperti sebelah gitu. Kok masih katanya udah keluar kok masih ada. Ada pertanyaan? Begitu.